jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini kita bertemu kembali. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya, akan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Pertolongan bagi kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan bernyanyi dari nomor 49, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tiba saatnya kita akan beresponsori yang terambil dari Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Saya akan memulai ayat yang pertama.
bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung bersama-sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan, dan nama persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Dan pokok-pokok doa kita yang pertama, kehidupan jemaat dan umat Tuhan meliputi kerohanian, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Yang kedua, yang ulang tahun Giovanni Siwu 4 Mei dan Tesalonika Aulia 8 Mei. Ketiga, pemulihan bagi penderita corona di seluruh dunia dan pemulihan dari wabah virus corona. Yang keempat, negara Indonesia, pemerintah, perekonomian, keamanan, dan masyarakat. Yang kelima, untuk persembahan kami hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan, berseru dan memohon kepada-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya dan terus-menerus kami berseru memohon kepada Tuhan, menyerahkan untuk setiap kehidupan kami kepada Tuhan, baik pribadi kami, keluarga kami, dimanapun berada Tuhan. Kami hanya mampu berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kerohanian kami, supaya kami semakin teguh di dalam Tuhan, bahkan juga di dalam kesehatan kami, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Berikan yang terbaik kepada kami Tuhan, supaya kami selalu hidup dalam sehat baik jasmani dan rohani. Kami juga terus berserah untuk semua kehidupan jemaat Tuhan, meliputi kehidupan
baik yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dengan usaha yang kami lakukan. Kami terus memohon kepadamu, berkatilah semuanya itu Tuhan, untuk memberikan kecukupan bagi kebutuhan keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa menyerahkan buat anak-anakmu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Giovanni Sibu yang berulang tahun pada 4 Mei, Tesalonika Aulia 8 Mei. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu ini dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati umur yang panjang. Bahkan Tuhan memberkati juga di dalam pendidikan mereka semuanya, supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, baik dalam ilmu pengetahuan, bahkan juga dalam kehidupan imannya. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka masing-masing, supaya mereka juga bersyukur oleh karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka melalui anak-anak mereka, dan mampukan mereka sebagai orang tua untuk terus mampu mendidik, membina kehidupan anak-anak mereka bertumbuh dengan baik. Tuhan, kami juga terus memohon kepadamu Tuhan buat pemulihan daripada penderita virus corona yang masih terjadi di mana-mana Tuhan. Kami berdoa bagi para penderita ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka semuanya, sehingga para penderita ini boleh mengalami kesehatan, pemulihan kembali kepadanya. Kami berdoa bagi semua para medis yang terus berjuang untuk merawat dan juga menyembuhkan para penderita. Tuhan, Kau juga memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka, berikan kekuatan kemampuan kepada mereka. Bahkan juga kami berdoa terus Tuhan, upaya daripada pemulihan untuk virus ini di seluruh belahan dunia ini, kami terus yang berjuang di dalamnya. Mohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya, supaya kami bagian daripada masyarakat yang ada di dalamnya, kami juga berupaya bersama-sama Tuhan, menyadari bahwa dalam situasi yang sulit ini kami membutuhkan kerjasama yang baik. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bagi upaya pemerintahan kami, dengan segala kebijakan, dengan segala upaya yang dilakukan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di mana kami berada. Tuhan, kami juga terus berdoa buat situasi keamanan kami semuanya Tuhan, dalam situasi yang mengalami kesulitan secara ekonomi, bahkan juga kecukupan untuk kebutuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini, supaya apa yang kami butuhkan dapat tercukupi di dalamnya Tuhan, dan di dalam masyarakat juga dapat merasakan situasi yang aman, situasi yang damai. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, supaya persembahan kami juga dapat dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan akan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Iskandar. Sebelumnya kita akan bernyanyi Hati Inilah Rumahmu. Hati ini
yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, hati kami kepada Tuhan. Biarlah hati kami dan hidup kami menjadi tempat untuk Tuhan Yesus hidup bersama dengan kami. Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan bagi kami. Kami akan sambut dan terima kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita tetap masih dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, tema firman Tuhan bagi kita, janganlah gelisah hatimu. Saudaraku yang terkasih, rasa gelisah bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Gelisah juga bisa terjadi oleh karena adanya berbagai tekanan, ancaman, kesulitan, bahaya, dan lain sebagainya. Rasa gelisah tentu sangat mengganggu sekali dalam setiap kehidupan manusia. Ketika orang mengalami kegelisahan, maka sering tidak tenang, tidak aman, susah tidur, khawatir, cemas, dan sulit untuk percaya. Bahkan secara rohani pun seseorang berada dalam sebuah kebimbangan. Nah, saudaraku, tentu kegelisahan ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan manusia. Kegelisahan ini pun juga terjadi dalam kehidupan para murid-murid. Karena apa? Karena ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dirinya akan mengalami penderitaan, lalu kemudian mengalami kematian, kemudian akan meninggalkan mereka semuanya, maka murid-murid menyikapi itu dengan suasana penuh dengan kegelisahan. Bagaimana kelangsungan hidup mereka jika Yesus mati, bahkan meninggalkan mereka, padahal mereka sudah mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam suasana kegelisahan inilah maka Yesus hadir dan menguatkan kehidupan para murid-murid. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini Yesus hendak menyatakan kepada kita sekalian 3 hal supaya tidak mengalami kegelisahan. Yang pertama, percayalah akan kehadirannya. Ketika murid-murid mengalami kegelisahan, Yesus hadir, Yesus menguatkan mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus sangat peka dan mengerti sekali segala persoalan yang dihadapi oleh para murid-murid. Maka Yesus hadir dalam segala situasi bagi mereka. Untuk apa? Menyatakan kepada mereka supaya apa?
supaya mereka tetap percaya kepadanya. Yesus selalu hadir bagi mereka dalam segala situasi, dalam keadaan sulit sekalipun. Saudaraku, rasa gelisah juga bisa terjadi pada siapa saja, dan tentu juga kepada kita. Nah, dalam segala keadaan yang bisa menggelisahkan dalam kehidupan kita, maka sikap di dalam iman yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita percaya akan kehadiran Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolong bagi kita semuanya, untuk memberikan jalan keluar terhadap segala tekanan, terhadap segala kesulitan yang seringkali menggelisahkan dalam kehidupan kita semuanya. Kita harus percaya kehadiran Tuhan Yesus bagi orang percaya akan terjadi hingga sampai akhir zaman. Yesus mengatakan dalam firman-Nya, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat yang ke-20 bagian yang B. Janji penyertaannya kepada umat sampai pada akhir zaman. Lalu kemudian yang kedua, percayalah akan janjinya. Yesus tidak hanya hadir dalam kehidupan murid-murid dan orang percaya, maka Yesus juga memberikan janjinya akan masa depan hidup orang percaya. Dikatakan dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu berada." Sebuah janji yang sangat luar biasa. Yesus memberikan tempat yang terbaik kepada orang-orang yang percaya. Tempat di mana Yesus berada dan di mana Allah juga berada. Saudaraku, kalau kita mengingat doa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapaknya, kepada murid-muridnya, dalam Yohanes 17 ayat 24 bagian A, dalam doanya Yesus berseru, "Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku." Sebuah kerinduan yang luar biasa, di mana Yesus ingin tetap mengalami persekutuan dengan orang-orang percaya terjadi untuk selama-lamanya. Karena itu, bagi kita sekalian, kita harus percaya akan janji Tuhan Yesus untuk masa depan bagi kehidupan kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, percayalah kepadanya. Jalan untuk menuju rumah Bapa harus melalui Tuhan Yesus, di mana janjinya Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Maka jalan untuk menuju kepada rumah Bapa harus melalui Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus menyatakan itu. Sekalipun murid-murid masih bertanya, di mana jalan untuk pergi ke sana? Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pada ayat yang ke-6 jelas Yesus menyatakan bagaimana jalan untuk menuju kepada Bapa. Percayalah kepada Yesus. Dialah jalan untuk menuju hidup bersama dengan Bapa. Percayalah kepada Yesus. Dialah sumber segala kebenaran yang ada di bumi dan yang ada di surga. Kita patut bersyukur memiliki sumber kebenaran yang sejati. Percayalah kepada Yesus. Dialah sumber hidup kita. Dialah yang memberi segala kelimpahan dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur Yesus memberikan jaminan hidup bagi kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam situasi COVID-19 pada saat ini, kegelisahan menghinggapi dalam kehidupan semua manusia dimanapun berada.
bahkan tidak terkecuali kepada orang-orang percaya. Kesulitan hidup semakin terasa, aktivitas ibadah dan persekutuan menjadi terbatasi, sumber kebutuhan untuk ekonomi mengalami kekurangan, pekerjaan dan aktivitas sudah terbatasi, rasa tidak aman mulai terjadi, ketakutan akan kematian oleh karena virus ini juga menghantui bagi siapa saja. Saudaraku yang terkasih, situasi ini tentu sangat menggelisahkan sekali bagi kehidupan kita semuanya. Nah, oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi hal ini di dalam kehidupan kita. Kesulitan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi bagi kita melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita supaya kita harus kembali fokus kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan. Jika untuk kelangsungan hidup masa depan Tuhan sudah sediakan, maka kita harus yakin untuk hidup kita pada saat ini Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan juga pasti akan berikan jalan keluar atas segala kesulitan yang dihadapi oleh dunia ini. Kita harus kembali fokus kepada Tuhan. Kita harus kembali meyakini akan pribadi daripada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kebenarannya itu kepada kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari tanamkan dalam kehidupan kita, percayalah akan kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap waktu. Percayalah akan janji Yesus yang dinyatakan kepada kita, dan percayalah kepada Yesus sepenuhnya, maka segala kegelisahan, segala kesulitan hidup pasti akan berlalu dari kehidupan kita dan juga berlalu bagi kehidupan dunia ini. Hanya Yesus yang mampu memberikan jalan keluar dan jaminan itu kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kepada kami semuanya Tuhan, supaya dalam suasana kegelisahan, ketakutan dan kecemasan yang terjadi pada kami, kiranya Engkau selalu hadir bagi kami Tuhan, untuk menguatkan kami, meneguhkan bagi kami Tuhan, supaya kami tidak ragu akan hidup ini, tetapi kami mempunyai keyakinan penuh akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kiranya Engkau terus memimpin hidup kami, agar hidup kami hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus pimpin sertai di sepanjang kehidupan kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri dalam ibadah kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Masih, Roh Kudus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati di dalam kehidupan kamu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.